Nah, yang settingan saya ini untuk autoplay, dia biar ngeplay terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Kita lanjutin pembahasan tentang RDP ya. Kemarin kan udah ngebahas tentang RDP. Sekarang kita membahas tentang jam tayang. Bagaimana sih apa yang diperluin untuk nge-push jam tayang? Apa yang perlu di ekstensi yang mau dikasih untuk jam tayangnya. Nah, untuk saya kalau yang saya kerjain, ekstensi yang saya pakai itu ada beberapa ya di sini ya. Pertama, VPN kita pasti butuh lah, itulah soalnya kan ini ngeklon banyak Chrome ya, jadi biar walaupun IP-nya sama soalnya RDP kan satu IP walaupun negaranya beda, walaupun negaranya sama juga. Nah, fungsi dari VPN tuh buat kita biar IP-nya beda-beda tiap Chrome-nya. Dia biar tiap Chrome-nya beda-beda. Kan di sini saya pakai VPN ZenMed. Nah, di sini banyak banget. Kita mau pakai negara-negara baik. Ini yang premium ya, tapi ini free trial. Free trial untuk 7 hari, untuk 1 minggu. VPN-nya. Free trial. Jadi negara semuanya kebuka di sini. Nah, jadi satu Chrome itu beda negara, otomatis kan beda IP-nya juga, Nah, itu buat nanggulangi spam lah istilahnya. Yang habis itu ada spoof time zone. Spoof time zone ya itu untuk pengganti waktu ya. Jadi waktu kalau kita pakai ini setelah update time zone from IP ini kan dia ngikutin waktu yang di VPN-nya. Setelah kita ganti VPN negaranya, kita ganti negara mana. Nah, kita update time zone-nya juga. Kalau nggak update ntar dari wire-nya nggak masuk, nggak bisa 100%. Habis itu ada ekstensi random agent. Nah, ini random agent itu fungsinya untuk mengacak kayak tampilan. Jadi dia itu ini ya, lihat dulu. Nah, nih fungsinya dia itu tampilan kayak Chrome di Windows, Chrome di Android, di Mac, di iPhone, di Linux. Nah, dia akan ngacak tiap. Jadi kita bisa setting mau berapa. Ini ada automaticnya kan ini. Nah, saya setting 1800 karena dia 1 jamnya kan 3600 detik apa ya ini ya. Ini apa satuannya. Nah, saya bagi setengahnya doang. Kalau dia kan 1 jam dia bakal ganti. Misalnya dia ganti misalkan dari Windows ke Mac ke Linux ke Android. Nah, kita muter. Tapi di sini saya cuma pakai yang Windows-nya doang ya. Yang Windows, yang ada Windows-nya saya centangin. Yang lainnya nggak saya pakai. Saya biar dia
muternya di Windows doang, yang pemakaian untuk ngeplaynya. Nah, dia setiap setengah jam dia bakal ganti, jadi nggak sejam, biar nggak kelamaan sih. Saya biar ganti gitu. Oke, itu random agent. Habis itu ada finger spoofing. Finger spoofing dia untuk buat ini ya, biar nggak kedetek aja sih, sama aja sih fungsinya, buat keamanan juga. Di situ ini ada looper, ada auto replay for YouTube. Dia ada auto replay for YouTube. Cari aja di sini looper. Nah, biasanya kan pada pakai yang ini, yang looper for YouTube ini yang hitam ya. Kalau saya pakai yang biru. Kalau di sini nggak ada, caranya di klik ekstensinya. Nah, auto replay yang ini, auto replay ini, soalnya enak. Ada beberapa Chrome yang susah nongol di kalau pakai yang yang looper yang ini. Ada beberapa yang susah nongolnya, harus digonta-ganti user agentnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada improve YouTube. Dia improve YouTube itu buat apa sih? Nah, yang settingan saya ini untuk autoplay, dia biar ngeplay terus. Dia bisa block ads, block iklan. Kita kan nggak butuh iklan, soalnya kan cuma buat kejar jam tayang doang kan. Kita blok semuanya, bisa buat blok iklan. Untuk kualitasnya kita turunin yang paling kecil ya, buat ntar buat komputernya biar datanya nggak terlalu dipakai banyak. Habis itu kita pakai yang ini, playback speed. Nah, di sini ini kita turunin jadi 2,5 aja ya, 2 atau 2,5 lah. Ini diaktifin 2 atau 2,5 itu udah oke untuk playbacknya atau kecepatan saat pemutarannya. Fungsinya untuk apa? Kalau di YouTube itu buat retensi, jadi retensi tonton. Misalkan video kita 10 menit, kalau normal kalau 10 menit, kalau normal ya dihitung 10 menit. Nah, kalau kita playbackin atau diturunin kecepatannya 2,5, ya kali aja 10 menit kali 2,5, itu udah berapa menit itu jadinya, dikali jadi. Itu untuk retensi. Jadi kalau jam tayang itu kaitannya dengan retensi, jadi nggak ada kaitannya sama view. Misalkan banyak yang view-nya cuma dikit tapi dia udah kejar jam tayangnya, soalnya dia retensi tontonnya itu tinggi. Oke, kalau habis itu ini sudah semua ya, ekstensi yang harus dipasang. Nah, untuk settingan per awalnya, per ekstensinya, yang ini tadi udah kan, cukup ini aja, yang player, klik player. Yang ini autoplay, aktifin, ini di ads yang iklannya di block all, quality-nya diturunin 144. Habis itu ini diaktifin. Ini udah aktif semua, nggak usah digonta-ganti. Ini playbacknya, speednya diturunin. Ini ya dikasih 2,5, 2 atau 2,5, ganti 2 atau 2,5. Itu ini nggak usah, tetap aja, ini otomatis nongol ntar. Nah, kalau yang ini Steam Zone, centang yang ini ya, yang random sama WebGL.
Habis itu di yang ini tadi udah kan settingan random agentnya. Yang di random settingnya cuma digantinya doang 1800. Generator settingnya diganti yang semuanya yang checklist aja, yang Windows aja. Habis itu ini yang clear, ini tadi udah jelas dulu ya, yang clear history. Jadi kalau saya kan lebih apa ya, kenapa ekstensinya banyak ya, biar gampang aja sih, biar simple aja. Sebenarnya kalau kebanyakan clear history dia dari sini, dari history. Nah, kelamaan kan. Nah, kalau saya mah masukin aja ekstensi untuk clear history-nya. Jadi dia biar simple, cuma klik di sini. Ini checklist semua ya, checklist semua. Yang di sini ganti alt tab. Ganti alt tab. Clear data. Udah kelar. Udah kelar. Nah, untuk yang ini udah kan VPN caranya ganti negara. Untuk free trialnya mungkin nanti kita bahas di ini ya, di lain ini konten, di lain video, untuk gimana cara dapetin free trial VPN-nya. Nah, udah ini doang ya, apalin ini aja nih, ini aja. Emang banyak sih, enggak, tapi dia lebih aman lah, jarang drop, dikit ininya. Kalau drop mungkin ada, kalau di jam tayang untuk spam mungkin ada, tapi nggak terlalu banyak. Nah, untuk YouTube-nya kita gimana sih tampilan fungsinya pas di YouTube, kita coba ya. Ini agak lemot nih ya, ini RDP-nya, ini jaringannya bukan RDP-nya, sorry. Kita kasih judul ini aja ya. Nah, saya mau kasih tip untuk push jam tayangnya, itu jangan di playlist ya. Kan biasanya banyak yang cuma ngeplaynya itu dari playlist. Kalau dari playlist dia nggak bagus, ntar sumber dari itunya jadi eksternal, bukan dari sumber penelusuran. Kalau dari by judul gini, kalau by judul dia bakal nanti bagus, soalnya ini bakal pengaruh juga di SEO, ngebantu kita di SEO. Kita copy, kita close dulu ya. Nah, sebelum ini di clear data aja dulu semuanya. Fungsi kita pencarian by judul bagusnya itu dia kita bakal dapat SEO-nya. Jadi ntar kita bakal dapat penonton murni. Soalnya kalau SEO kita bagus, itu pas pencarian lumayan naik lah untuk di peringkatnya. Kita paste. Nah, kalau yang susah gini kan tadi nggak ketemu ya ini ya, yang channelnya susah. Soalnya dia masih kalah sama yang lain, dia dari kata kuncinya SEO-nya dia masih kalah sama yang lain. Dikasih nama channel. Jadi judulnya, habis itu kasih nama channel. Nah, langsung nomor 1.
ya langsung nomor 1. Nah, fungsinya push jam tayang by by judul itu buat peringkat lah, buat peringkat kalau ada penelusuran gitu, kita bisa paling atas. Ntar di YouTube Studio juga ntar sumber trafficnya itu dari penelusuran YouTube, dan itu bagus. Kalau yang eksternal itu kurang bagus. Pertama ya dari SEO-nya, yang kedua ya kemungkinan spam mungkin ada lebih banyak lah. Nah, kalau di sini kan dia nggak muncul ya loopernya ya. Ini muncul. Kita bisa pakai looper manual atau looper bawaan dari YouTube-nya sendiri. Mau di sini boleh, mau kita ganti dulu juga boleh. Biasanya begini, kalau posisi looper nggak jalan atau nggak nongol, saya ganti user agentnya. Nih, kan dia bakal ganti. Nih, tuh, dia ganti. Habis itu di clear story. History, kita buka lagi. Kalau yang kira-kira yang males push jam tayang atau nggak ada waktu itu, saya juga buka jasa buat jam tayangnya itu. Ntar saya kasih nomor di deskripsi, kalau mau order jam tayang, kalau nggak mau repot atau nggak ada waktu, bisa order di saya. Ada garansi drop, kalau ada drop. Kalau untuk monet sebenarnya itu bukan pengaruh di penghapusan jam tayang, tapi di konten. YouTube itu nggak terlalu ngurusin, apalagi yang belum monet ya, belum monet itu nggak, soalnya dia belum menjadi partner YouTube, dia nggak terlalu ngurusin lu dapat dari mana ininya, sumber itunya, mau nge-push mau ini, nggak pengaruh, kecuali nanti kalau udah monet kan udah jadi partner YouTube. Ya, dia lumayan untuk lebih ketatnya. Makanya ini kalau settingan ini jangan dipakai untuk GB dolar, nggak bisa. Udah ada settingannya sendiri kalau itu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin kalau yang belum paham, masih bingung, bisa komen di bawah. Atau kalau masih bingung, yang pernah pakai RDP ternyata banyak yang drop atau yang nggak masuk, komen aja kendala-kendalanya kenapa. Ntar saya cariin solusi lah. Kalau yang saya udah jalanin ini aman. Saya juga udah jualan jam tayang banyak banget yang udah kemonet dari order di saya. Ya alhamdulillah. Kalau drop ada tapi nggak terlalu banyak, dan itu saya garansi. Itu aja juga kalau pesen 1000 saya kasih 1300, kadang 1500, dan saya pakai banyak RDP. Saya ada 15 RDP. Jadi 1000 jam itu sehari lah kelar. Tergantung antrian ya, tapi ya tergantung antrian. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjut
di video selanjutnya aja untuk pembahasan VPN, dan ntar kalau kita pembahasan tentang apa ya, yang drop juga, tentang drop apa, ntar saya kulik yang jika kalau kenapa kok jam tayang drop. Oke, sampai di sini dulu ya. Thank you.